Nah, sebelum masuk pada cabang-cabang filsafat, ada baiknya kita perlu ketahui nih, apa sih pengertian filsafat itu baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, jadi pengertian filsafat menurut bahasa atau secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philein yang artinya cinta dan juga sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka disimpulkan filosofia ini berarti mencintai hal-hal yang bijaksana. Nah, sedangkan pengertian filsafat secara terminologi atau secara istilah adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara menyeluruh dan mendalam menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Nah, kita masuk pada cabang-cabang filsafat. Yang pertama adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, asal mula pengetahuan, sumber pengetahuan, metode-metode pengetahuan, sifat-sifat pengetahuan, batas pengetahuan, dan juga kesahihan pengetahuan. Epistemologi. Kata epistemologi yang artinya pengetahuan atau logos tentang pengetahuan atau epistema. Ada dua aliran filsafat yang memainkan peran besar dalam diskusi tentang proses pengetahuan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Pertanyaan-pertanyaan tentang kemungkinan pengetahuan, tentang batas-batas pengetahuan, tentang asal dan jenis-jenis pengetahuan dibicarakan dalam epistemologi. Sumber-sumber epistemologi. Teori pengetahuan tidak dapat menghindarkan pembahasan tentang sumber-sumber pengetahuan, tempat bahan-bahannya diperoleh. Sumber-sumber itu menurut filosof tidak lain adalah indera, akal, dan hati. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber-sumber epistemologi itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, alam adalah sumber epistemologi. Salah satu sumber epistemologi adalah alam semesta ini. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Yang kedua, rasio dan hati. Rasio dan hati adalah dua sumber lain dari epistemologi. Sumber yang lain yang masih perlu dibahas adalah masalah kekuatan rasio dan pikiran manusia. Yang ketiga, sejarah merupakan sumber lain epistemologi. Sejarah adalah sumber lain epistemologi yang sekarang ini kita anggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Yang keempat, pengalaman indera. Orang sering merasa bahwa penginderaan adalah alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Yang kelima, nalar. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang keenam, otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui kelompoknya. Yang ketujuh, intuisi. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus, mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Yang kedelapan, wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu, karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Yang kesembilan, keyakinan. Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Aliran filsafat dan epistemologi sains modern. Berikut ini adalah beberapa aliran filsafat epistemologi, yaitu yang pertama, empirisme. Secara radikal, empirisme berpendirian bahwa sebenarnya kita hanya bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan menggunakan indera ilmiah. Thomas Hobbes, salah seorang penganut empirisme, mengemukakan bahwa empiris atau pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan. Karena itu, semua diturunkan dari pengalaman. Tokoh empiris lain adalah John Locke. Ia terkenal dengan teori tabula rasanya.
Menurut Locke, rasio manusia pada mulanya sebagai lembaran kertas putih. Apa yang kemudian mengisinya? Seluruhnya berasal dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Yang kedua, rasionalisme. Penganut rasionalisme berpandangan bahwa ia dapat dicapai dengan menggunakan akal budi sebagai sumber utama. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pada dasarnya pengetahuan adalah suatu sistem dedukatif yang dapat dipahami secara rasional dengan ukuran kebenaran adalah konsistensi logis. Penganut rasionalisme meyakini bahwa metode rasional yang dedukatif, rasional, matematis, dan inferensial dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga, kritisisme. Kritisisme adalah suatu aliran filsafati yang dalam epistemologi berupaya menunjukkan jalan untuk mencapai pengetahuan tanpa harus terjebak dalam ekstremitas empirisme dan rasionalisme. Menurut Kant, memang benar bahwa kita mempunyai pengalaman indrawi, tetapi sama benarnya juga bahwa kita mempunyai pengetahuan yang menghubungkan hal-hal yang untuk mencapainya kita harus keluar menembus pengalaman. Bagi Kant, pengetahuan manusia pada dasarnya terjadi atas unsur-unsur a posteriori atau sesudah pengalaman dan a priori atau mendahului pengalaman. Yang kedua adalah metafisika. Metafisika yaitu cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat segala sesuatu dari alam nyata tanpa dibatasi oleh sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Metafisika umumnya berproses pada pernyataan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas. Secara umum, topik analisis metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan aktual, dan karakteristik yang menyertai ruang dan waktu, relasi antar keberadaan, seperti pembahasan mengenai kausalitas, posibilitas, dan pembahasan metafisis lainnya. Dalam metafisika ada dua macam wujud, yaitu wujud yang bersifat mutlak dan wujud yang bersifat relatif. Ada juga tiga teori yang termasuk dalam metafisika, yaitu yang pertama idealisme, yang kedua materialisme, dan yang ketiga dualisme. Ontologi atau metafisika umum merupakan cabang filsafat yang sekarang ini sangat problematis karena manusia di sini melewati batas-batas kemungkinan akal budinya. Metafisika umum atau ontologi berbicara tentang segala sesuatu sekaligus sejauh itu ada. Adanya segala sesuatu merupakan suatu segi dari kenyataan yang membatasi semua perbedaan antara benda-benda dan makhluk-makhluk hidup. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pengada-pengada sejauh mereka ada disebut ontologi. Metafisika khusus. Metafisika khusus dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Antropologi. Cabang filsafat yang berbicara tentang manusia disebut antropologi. Dalam cabang filsafat antropologi, manusia hidup dalam dimensi, sekaligus ia adalah kombinasi dari materi hidup, badan, dan jiwa. Ia memiliki kehendak dan pengertian. Manusia merupakan seorang individu, tetapi dia tidak dapat hidup tanpa orang lain. 2. Teologi. Teologi metafisik berhubungan erat dengan ontologi. Dalam teologi metafisik diselidiki apa yang dapat dikatakan tentang adanya Tuhan terlepas dari agama dan wahyu. 3. Kosmologi. Kosmologi atau filsafat alam berbicara tentang dunia. Kata Yunani kosmos berarti dunia, aturan, dan keseluruhan teratur. Untuk menemukan kesatuan dalam kemajemukan, dicari unsur induk dari segala sesuatu. Kita masuk pada materi yang berikutnya,
contoh penerapan metafisika dan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan sebelumnya tentang metafisika dan epistemologi, kita pasti bertanya-tanya, bagaimana sih contoh penerapan metafisika dan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut ini adalah contoh penerapan metafisika dan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pada contoh yang pertama dari metafisika. Untuk memulainya, mari kita ambil premis bahwa metafisika adalah seni memahami dan memanipulasi energi. Kita masuk pada contoh. Yang pertama, menentukan motivasi dan niat individu yang sebenarnya terlepas dari emosinya, membantu Anda menghadapi permasalahan inti dengan lebih cepat. Ini contoh pada segi memahami. Seperti kisah seorang suami yang kehilangan istrinya yang saya baca di internet. Seperti ini kisahnya. Ada seorang pria keluar dari klub malam dengan kelompok besar. Beberapa saat kemudian, ada orang luar yang datang untuk memulai perkelahian dengan siapa saja yang bersedia terlibat. Setelah beberapa kali gagal memulai perkelahian, dia mengarahkan kemarahannya pada pria tersebut. Pria tersebut membacanya, menyelami lebih dalam dari apa yang diperlihatkan di permukaan. Kemudian pria tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat sangat sedih dan bertanya, siapa yang hilang dari dirinya? Dia berhenti dan berkata, dia kehilangan istrinya beberapa bulan yang lalu dan tidak dapat mengatasinya. Pria itu pun mendudukkannya dan mereka mengobrol panjang dan produktif. Itu adalah contoh metafisika dalam segi memahami. Dan yang berikut itu contoh metafisika yang memanipulasi energi. Seperti air yang mampu mentransmisikan emosi yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana di saat kita sedang emosi, beberapa orang akan mengatakan untuk meminum air, dan juga ada orang yang melakukan hal tersebut tanpa disuruh. Setelah mendengar contoh ini, kita pasti bertanya-tanya, kenapa air bisa memanipulasi energi, memanipulasi emosi manusia? Ya, ternyata udara yang diminum saat emosi dapat memberikan efek menenangkan karena proses minum air melibatkan perhatian dan gerakan tubuh yang dapat membantu mengalihkan fokus dan emosi yang intens. Selain itu, respon fisik meneguk air dapat memberikan sensasi yang menenangkan pada tubuh. Selain aspek fisik, pikiran kita juga terkondisikan untuk kondisi minum air dengan momen ketenangan, sehingga udara bisa menjadi semacam penanda bagi otak kita bahwa saatnya untuk meredakan emosi. Ini sebagian menjelaskan mengapa minum air dapat memiliki dampak positif pada kesehatan emosional.